Kita bergabung lagi. Bisa cek suara coba. Saya masih tahu video. Kita bergabung lagi ya. Assalamualaikum Dokter Karin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Dokter Karin. Waalaikumsalam Mbak Eli. Suaranya ampun terdengar jelas. Sudah jelas Dokter? Mbak Eli juga sudah jelas, alhamdulillah. Sudah jelas, tidak terlalu besar ya Dok suaranya ya? Tidak, alhamdulillah sudah jelas. Sudah, ya. Sambil kita menunggu sahabat RSI untuk bergabung ya Dok ya, sambil kita betulkan lagi sambungannya yang tadi sempat hilang timbul dan terputus. Sudah jelas Dok? Coba di ini lagi. Sudah jelas? Ampun, sudah jelas Mbak. Oh ya, sebentar ya Dok. Sepertinya suara dokter yang sekarang Saya. Kita coba lagi ya Mbak Eli. Sudah jelas? Ya, sekali lagi Dok, coba Dok. Sudah jelas Mbak Eli? Ya, sudah alhamdulillah. Sudah jelas ya Dok, suara saya juga sudah jelas, alhamdulillah. Ya, Dokter, kita langsung mulai saja ya Dok ya, untuk ngopi hari ini. Bisa Dokter mulai mungkin dari ini dulu ya Dok, boleh dari profil dulu kita ulangi karena tadi sempat terputus. Saya persilakan kepada Dokter, monggo Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RSI, dimanapun sahabat RSI berada, alhamdulillah bersyukur sekali kita bisa ketemu di pagi yang agak mendung ini untuk ngobrol pintar. Kali ini kita akan membahas tentang gigi. Sebelumnya perkenalkan, saya Karina Fedela Putri, saya dokter Aisyah Malang sejak tahun 2020 hingga sekarang. Alhamdulillah pagi ini saya ditemani host cantik, asisten. Alhamdulillah karena perempuan ya Dok. Iya, alhamdulillah. Ini Mbak Eli Venia ya, Mbak Eli ya. Ya betul Dokter. Kita sering bertemu ya Dok ya. Ya, Mbak Eli ini juga salah satu asisten perawat gigi yang akhirnya tahu ya Mbak bagaimana seluk-beluk gigi ya. Kalau gigi kan biasanya oh cuman gigi aja gitu ya. Ternyata serumit itu ya Mbak ya, gigi itu ya. Iya betul sekali Dokter. Meskipun dulu ilmunya tidak ada ya Dok. Ketika saya kuliah itu pun kita tidak diajarkan. Tapi alhamdulillah dengan bekerja sebagai asisten gigi ya sedikit tahu ya Dok ya. Serumit apa ternyata dari satu gigi utuh ternyata masih ada organ-organ di dalamnya gitu ya Dok ya. Oke, ini saya mulai aja Mbak Eli. Boleh Dokter silakan. Jadi kalau untuk pagi ini sahabat RSI kita kan akan membahas tentang gigi ya. Kenapa sih gigi itu bisa berlubang? Jadi yang perlu diketahui oleh sahabat RSI sebelumnya kita harus mengenal dulu anatominya ya. Nah, gigi itu kalau kita lihat kan seperti ini ya. Ini kebetulan saya bawa alat bantu nih. Gigi Iya, Dokter. ini gigi dewasa ya. Biasanya ada 32 elemen gigi. Ada yang rahang atas, ada yang rahang bawah ya. Nah, gigi ini sendiri terdiri dari beberapa lapisan, yakni, nih saya bawa alat bantu lagi, kebetulan. Nah, ini
Jadi ada 3 lapisan dari gigi ini. Jadi yang bagian terluar ini adalah bagian email. Jadi bagian email ini adalah bagian yang paling keras dari gigi. Nah, ini yang biasanya kita gunakan untuk mengunyah. Lalu kemudian di bagian bawahnya yang warnanya agak kuning ini adalah dentin. Nah, dentin ini biasanya adalah bagian yang lebih sensitif daripada email. Nah, di sini dia ada seperti namanya tubuli dentin, yakni suatu anatomis yang akan sensitif jika terkena rangsangan, misal panas atau dingin. Dan untuk dentin ini sendiri biasanya memberikan pewarnaan pada gigi, gitu ya. Jadi ada gigi orang yang putih, nah itu biasanya memang struktur dentinnya ini lebih cenderung kuning ke putih, gitu. Kalau semisal giginya agak kuning, jadi gigi kuning bukan dok, saya padahal sikatan loh dok, kok gigi saya kuning ya? Nah bukan, karena itu memang dari pewarnaan dentinnya sendiri. Ini memang sudah bawaan seperti itu, ya. Terus kemudian bagian adalah bagian yang paling dalam, yang bagian merah ini adalah bagian isinya tempatnya pembuluh darah dan saraf. Nah, yang menjadi permasalahan biasanya sehari-hari ketika ada lubang gigi sudah sampai tempatnya pulpa atau pembuluh darah dan saraf ini yang akhirnya menyebabkan sakit cekot, rasanya pengen ngamuk dok, menjalar ke bahu, menjalar ke leher, pusing, saya enggak ngapain. Nah, itu biasanya memang sudah masuk ke tempatnya pembuluh darah atau saraf ini yang dinamakan pulpa. Gitu. Dan kalau untuk lubang sendiri ada karakteristiknya sendiri sesuai dengan kedalamannya. Misal, kalau untuk dari kedalaman email ya, di email ini kan tadi yang saya katakan ini adalah bagian yang paling keras, bagian yang paling kuat. Biasanya yang tidak banyak ketahuan adalah karies atau lubang gigi yang terjadi pada email. Ini biasanya tidak ketahuan. Ujuk-ujuk tahu-tahu lubangnya sudah sampai dentin. Dok, kok macleng ya kalau semisal minum dingin atau minum manis. Itu sudah tanda-tanda sudah masuk ke dentin. Yang ini ya, yang kuning ini ya. Terus kemudian yaitu tadi yang saya bilang kalau untuk masuk ke pulpa, gejalanya yang lebih hebat lagi karena di situ sudah ada sarafnya. Dan kalau untuk lubang gigi sendiri, kenapa sih dok kok bisa lubang? Ya, jadi lubang gigi ini sebetulnya penyebabnya apa? Nah, biasanya kita kan memang sehari-hari pasti makan ya Mbak Eli ya? Iya betul. Nah, kemudian ketika kita makan, pasti ada sedikit banyak makanan yang menempel pada gigi kita. Karena gigi ini sebagai lini pertama untuk pengolahan makanan. Jadi pengunyahan pertama kan memang ada di rongga mulut. Nah, kemudian jika ada sisa-sisa makanan ini yang menempel pada gigi, kemudian tidak dibersihkan dalam jangka waktu yang lama, itu akan menyebabkan perubahan pH rongga mulut kita menjadi lebih asam. Nah, ketika pH rongga mulut itu menjadi asam, ini akan menyebabkan kuman atau bakteri akan lebih senang di dalam rongga mulut kita. Nah, akhirnya akan menyebabkan gigi berlubang. Nah, itu singkatnya ya Mbak Eli ya, untuk kenapa kok gigi bisa berlubang. Begitu Mbak Eli. Bisa berlubang gitu ya. Iya. Oh, seperti itu ya dok ya. Ternyata dari keluhan gigi itu ternyata juga berasal dari beberapa hal ya dok ya. Bukan hanya, oh ternyata berlubang itu dia sakit. Kadang juga ada yang berlubang dia nggak sakit ya dok ya. Ternyata begitu ya dok. Iya. Oh ya, silakan bagi yang sahabat RSI kalau mau bertanya bisa langsung komen ya. Bisa langsung komen di kolom komentar di bawah. Begini dokter, itu tadi kan penyebabnya banyak sekali ya dok. Mungkin juga orang awam tidak begitu paham dengan apa itu pulpa, apa itu ini. Mungkin yang setahu orang awam adalah kok gigi saya sakit ya, kan gitu ya dok ya. Tapi hal seperti itu apakah bisa dicegah ya dok ya? Oke. Jadi kalau untuk pencegahan gigi berlubang sebetulnya dasar utamanya adalah menjaga kebersihan rongga mulut.
Ya. Bagaimana caranya kita menjaga kebersihan rongga mulut? Yang paling sederhana sikat gigi aja deh Mbak Eli. Ya, sikat gigi. Ya dok. Itu yang wajib ya dok. Sikat gigi seharusnya berapa kali sehari Mbak Eli? Seharusnya yang wajib sekali itu 2 kali ya dok. Oke. Yang wajib sekali ya dok ya. Oke, yang wajib 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, ini 90% pasien saya selalu bilangnya 2 kali sehari dok, mandi pagi sama mandi sore. Oh Mandi ya betul. sore, betul. Betul dokter, betul. Padahal kalau untuk sikat gigi sendiri, jika biasanya masyarakat kan kalau bangun tidur, mandi, sikat gigi, baru sarapan, kemudian berangkat kerja nggih, atau berangkat sekolah. Nah, di situ sebetulnya yang akan memberikan kesempatan pada kuman atau bakteri itu untuk membuat lubang pada gigi kita karena gigi kita asam. Kalau semisal kita tidak sikat gigi habis makan. Nah, oleh karena itu sebaiknya sikat giginya setelah sarapan aja dan malam sebelum tidur. Kalau malam sebelum tidur, karena kita semalaman itu kan aktivitas bakteri itu lagi naik-naiknya memang Mbak Eli kalau malam. Jadi kenapa kita untuk sikat gigi saat sebelum tidur gitu. Tapi kalau yang setelah sarapan, itu juga disarankannya kita harus jeda 30 menit dulu. Karena apa? Ketika kita makan, otomatis rongga mulut kita akan berubah menjadi asam. Nah, ketika rongga mulut kita menjadi asam, kita tidak boleh langsung sikat gigi, karena dengan kita sikat gigi, nanti akibatnya bisa korosif. Korosif itu bisa mengikis bagian dari email, ya, bagian email. Nah, oleh karena itu, jadi setelah makan, kalau saran saya, setelah makan, minum air putih, jangan lupa, boleh ngopi, boleh ngeteh, tapi jangan lupa dinetralisir dengan mineral atau air putih, kemudian dijeda 30 menit untuk sikat gigi dengan menggunakan pasta gigi. Oh, begitu ya dokter ya. Untuk ini ya dokter, teknik untuk gosok gigi atau sikat gigi itu yang baik seperti apa ya dok? Kadang kan kita sambil bawa ini ya dok, sikat gigi, kemudian kita asal gosok aja, yang penting pasta giginya banyak, atau mungkin yang pasta giginya yang karena menghemat ya dok, tanggal tua, kadang cuma ujung aja gitu kan dok, yang penting tergosok semuanya, terus kita kumur-kumur, kadang begitu dok. Apakah ada cara khusus dokter untuk cara menggosok gigi yang betul? Kalau untuk cara sikat gigi atau gosok gigi, yang pertama untuk pemilihan sikat giginya ya, kita harus memilih sikat gigi yang bulunya itu halus atau medium soft. Jadi ada pilihannya bulu sikat yang keras, medium soft, dan soft atau yang lembut. Nah, kita itu harusnya memilih yang lembut atau yang medium itu tadi. Gunanya apa? Karena kalau gigi sendiri ini memang terlihatnya rapat ya Mbak Elia. Kelihatannya rapat. Tapi sebetulnya di sini ada jarak antara gigi ini dengan gigi ini. Jadi ada jarak interdentalnya kalau dari bahasa kami ya. Di interdental ini atau yang di bagian sela-sela antara gigi satu dengan gigi lain ini sangat rentan sekali untuk terselip makanan. Nah, nanti yang efeknya itu malah ke karang gigi ya. Nanti kita mungkin ngobrol tentang karang gigi ya Mbak Eli ya. Iya, nah, betul. Jadi kalau untuk sikat giginya pilih yang bulu halus atau yang medium soft. Kemudian cara sikat giginya. Nah, ini juga 95% pasien saya sikat giginya kanan kiri atau atas bawah. Atau bulat-bulat kayak Upin Ipin ya. Bulat-bulat. Iya. Jadi ingat ini ya dok, lagunya anak-anak itu ya dok, yang Upin Ipin. Nah, yang lebih betul lagi untuk cara sikat gigi itu satu arah dari gusi ke gigi. Oh, seperti itu ya dok. Oh, jadi dia satu arah gitu ya dok ya, bukan yang atas bawah gitu ya dok. Tidak, karena kalau atas bawah ada resiko ketika ada makanan terselip di sini, kemudian kita bawa turun, kita masukkan lagi, nah itu nanti akan jadi karang gigi di balik gusi. Nah, itu yang biasanya banyak sekali terjadi karena salah metode sikat giginya. Nah, kemudian kalau untuk pasta giginya digunakan sedikit aja Mbak.
sebesar biji kacang hijau, ditaruh di ujungnya aja. Mau Sedikit sekali ya dok ya? berkali, enggak masalah, enggak usah yang langsung flat gitu. Tanggal tua Iya, iya. tetap sebiji Tetap kacang hijau sedikit ya. ya dok. Kadang kita ini dok, termakan iklan ya dok. Jadi harus penuh satu semua bulu sikatnya itu. Oh, itu yang salah ya dokter ya. Baik-baik. Karena kalau dari pasta gigi sendiri kan juga mengandung zat-zat di mana yang ya banyak zat di dalam pasta gigi yang juga untuk supaya tidak terbentuk plak yang akan nantinya menjadi kalkulus atau karang gigi gitu. Nah, di dalam kandungan pasta gigi itu sendiri sudah lengkap. Jadi kita butuh sedikit saja. Mau berkumur dulu, mau enggak kumur enggak masalah. Enggak ada rekomendasi juga sejauh ini. Jadi meskipun setelah sikat gigi juga tanpa berkumur pun boleh ya dok ya? Atau bagaimana dok? Kalau bagi anak-anak ya kita biasanya memilih pasta gigi yang tidak ada busanya ya Mbak ya, karena kalau untuk anak-anak akan susah untuk berkumur ya. Jadi dan kalau untuk pasta gigi anak-anak juga boleh tertelan dengan kadar tertentu ya. Maksudnya kalau anak-anak, kalau kita tadi kan sebesar biji kacang hijau, kalau anak-anak dikit banget pensil yang runcing itu, nah itu sedikit aja pasta giginya. Nah kemudian kalau untuk orang dewasa, karena kita sudah bisa berkumur, monggo berkumur untuk membilas dan supaya lebih segar. Begitu. Sepertinya ini sahabat RSI ini banyak yang belum tahu ya dok tentang bagaimana cara menggosok dan terutama yang tadi yang pasta gigi dok ya. Saya sendiri mungkin karena termakan iklan ya dok. Jadi ada produk tertentu yang itu harus full di atas sikat gigi dok. Mungkin saya terbiasa seperti itu juga untuk tadi pagi ya dok. Kemudian setelah itu kan pasti kumur-kumur ya dok. Apakah wajib untuk kita memakai obat kumur dokter? Nah, kalau untuk obat kumur sendiri, saya tidak sarankan untuk penggunaan jangka panjang ya Mbak Eli ya. Karena apa? Sebetulnya di dalam rongga mulut kita ini sudah ada bakteri baik. Ya. Jadi bakteri baik ini gunanya banyak sekali. Masya Allah ya, Allah itu sudah menciptakan segalanya itu sudah sesuai dengan yang harusnya. Luar biasa ya dok ya. Jadi ketika kita menggunakan obat kumur, di mana obat kumur ini sifatnya antiseptik ya, antiseptik ini kan antibakteri. Nah, ketika kita menggunakan obat kumur ini jangka panjang, ini akan menyebabkan flora normal atau bakteri baik yang ada di rongga mulut kita ini akan terganggu. Ya. Nah, itu akan nanti efeknya bisa jadi timbul kandidiasis atau yang biasa kita sebut jamur pada lidah, pada rongga mulut. Dan itu akan menyebabkan mulut kita cenderung kering. Apalagi pada obat-obat kumur yang ada campuran kimiawinya seperti ada yang bisa membuat segar. Nah, itu juga bisa membuat mulut kita menjadi cenderung lebih kering gitu. Nah, makanya saya tidak sarankan untuk penggunaan obat kumur jangka panjang, maksimal hanya boleh 2 minggu saja. Itu pun sesuai indikasi. Misal, pasien banyak karang giginya datang ya, banyak karang giginya, belum pernah scaling atau belum pernah pembersihan karang gigi dari lahir sampai usia 30 tahun ya. Nah, di situ biasanya saya sarankan untuk penggunaan obat kumur tapi maksimal 2 minggu. Karena pasti di bagian gusinya pasien tersebut juga pasti ada peradangan seperti adanya kemerahan atau bahkan itu tandanya awalnya biasanya kalau sikat gigi berdarah. Nah, kalau pas waktu sikat giginya sudah betul arahnya atas bawah dan berdarah, nah itu berarti kita harus curiga bahwa ada peradangan pada gusi. Seperti itu. Sebaiknya tidak disarankan untuk jangka panjang berarti ya dok ya? Maksimal 2 minggu ya Mbak Eli ya. Oh, 2 minggu. Baik dokter, untuk terkait ini dok, sikat giginya, apakah itu harus ganti setiap bulan atau ketika hanya rusak saja itu diganti? Apakah itu juga berpengaruh dengan kesehatan gigi kita ya dok? Nah, betul sekali Mbak Eli. Kalau untuk, sikat gigi ini sebetulnya karena tadi yang saya bilang, kalau untuk bulu sikatnya kan kita pilihnya yang halus, ya. Harapannya bisa masuk ke sela-sela gigi. Nah, ketika sikat gigi kita nggak usah keras-keras banget ya Mbak Eli ya, karena kebanyakan pasien-pasien itu sikat giginya kuras, biar ini dok, biar bersih, sikat giginya keras, nah akhirnya menyebabkan gusinya meradang,
sama akhirnya sikat giginya gampang rusak, Mbak. Ya. Nah, ini semisal indikatornya kita kapan mengganti sikat giginya. Yang penting sikat giginya ini masih bagus. Jadi tidak ada komponen yang apa ya, bahasa Jawanya Mbak, jeprak ya. Jeprak ya, jepat kalau saya ya dok. Kenapa Mbak? Mungkin begitu. Kalau di saya mungkin jepat gitu ya dok. Jadi yang dia sudah tidak lurus ke atas ya dok ya. Seperti itu. Jadi yang bulunya itu tidak lurus ke atas tapi sedikit meleot ujungnya gitu sudah wajib untuk diganti ya dok. Untuk diganti. Nah itu tergantung pemakaian masing-masing. Dan itu tadi kaitannya dengan udah sikat gigi itu nggak usah yang ditekan, nggak usah yang keras, yang penting detail aja. Saya pun sampai hari ini masih coba untuk sikat gigi yang benar gitu. Karena kalau sikat gigi yang benar pun kita biasanya meluangkan waktu sekitar 2 menit ya. Jadi kayak lumayan lama gitu untuk sikat giginya. Intinya yang penting sikat giginya arahnya dari gusi ke gigi. Dan kalau untuk bagian permukaan, tadi sebelum saya sampaikan ya, dari bagian permukaan, dari belakang ke depan. Jadi tidak boleh ada satu arah begitu ya. Betul. Jadi tidak boleh ada gerakan repetisi. Sini, tidak boleh. Jadi harusnya satu arah dari belakang ke depan. Bagian yang dalam pun seperti itu, Mbak Eli. Bagian yang dalam dari gusi ke gigi. Nah, dari dalam, oh begitu dokter. Bagian yang luar sini, ya itu yang biasanya susah terjangkau itu bagian yang belakang-belakang sini Mbak Eli. Ya, deketnya yang gigi-gigi terakhir itu, nah itu biasanya ya susah. Jadi kalau kita cara sikat giginya seperti gerakan mencongkel ya. Jadi kayak ya memang penuh effort ya Mbak Eli ya untuk sikat giginya. Iya betul betul. Ya jadi begitu sahabat RSI, untuk sikat gigi saja itu diperlukan waktu selama 2 menit. Jadi kita harus melonggarkan waktu mandi kita. Nah terutama biasanya begini ya dok, kita itu sebagai perempuan di dalam kamar mandi kenapa kok lama sekali? Kadang begitu ya dok. Itulah yang kita lakukan ya para sahabat ya. Kita harus gosok gigi 2 menit ya. Itu yang kita lakukan gitu dokter. Kita mulai membacakan komentar ya dok. Ini sepertinya sudah banyak yang join dan banyak yang komentar. Kita bacakan dari atas dulu ya dokter ya. Ini dari Takwarabit ya. Bertanya dokter, lubang apa ada karakternya? Kapan harus ditangani? Kadang sudah dalam tapi belum terasa gitu dokter. Monggo dijawab dokter. Oke, baik. Kalau untuk lubang kapan ditangani? Itu sebetulnya sedikit lubang pun itu juga harus segera ditambal. Karena sifat dari lubang gigi atau karies gigi ini bisa menyebar dan bisa lebih dalam lagi ke struktur yang lebih dalam lagi. Yang tadi saya jelaskan bahwa gigi itu ada lapisan yang paling luar dan lapisan paling dalam. Yang saya ingatkan lagi ya. Jadi lapisan yang paling luar ini email. Nah ini biasanya enggak kerasa ini kalau ada lubang email ini, tahu-tahu ada garis hitam aja di gigi, nah itu berarti sudah ada lubang ya. Nah kemudian nanti lama-lama bisa masuk ke bagian dentin, tahu-tahu ujuk-ujuk sudah masuk ke bagian pulpa. Nah ketika sudah masuk ke bagian pulpa ini ada 2 fase Mbak Eli, di mana terjadi peradangan pada pulpa atau bagian yang terdiri dari pembuluh darah dan saraf ini, dan semisal belum tertangani, dia akan bisa masuk lagi ke bagian akar gigi sepanjang ini, kemudian akan menyebabkan pembengkakan gigi atau yang kita biasa sebut abses. Nah, abses ini terjadi ketika gigi tersebut terjadi lubang, tapi sudah fase akhir, di mana biasanya sarafnya sudah mati. Kalau sarafnya sudah mati, biasanya pasien tidak ada keluhan. Nah, ini juga banyak ditemui bahwa pasien-pasien ini sakit gigi, lubangnya dalam, tapi tidak sakit, tapi sering bengkak. Nah, ini kan berarti sudah ada infeksi sampai ujung akar gigi ini. Nah, enggak apa-apa wis dok, dibiarkan aja gigi saya, wong enggak sakit, cuma sering bengkak aja kok dok. Nah, pembengkakan ini sebetulnya adalah tanda dari
proses akhir gigi gitu. Dan pembengkakan ini tidak hanya terlokalisir di gigi, bisa jadi membengkak sampai masuk ke bagian-bagian yang lain, misal masuk ke bagian pipi, jadinya abses bukal. Mungkin Mbak Eli sering menemui ya, karena Mbak Eli asisten dokter. Nah itu kalau semisal masuk-masuk ke bagian lain, kadang bengkaknya di bawah infraorbita atau di bawah mata, itu juga bisa efek gigi berlubang, gigi atas, biasanya begitu. Jadi sesedikit apapun lubangnya, kita harus segera memeriksakannya ke dokter gigi. Karena harus ditambal, karena itu tadi yang saya bilang, bahwa gigi ini lubangnya ini bisa berkembang. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dan semakin dalam lubang itu terjadi, maka semakin kompleks perawatannya. Begitu ya dokter. Iya, sangat jelas sekali dokter. Ya, dengan pertanyaan dari Mas Takwa sudah terjawab oleh dokter Karina. Ya, jadi tidak selamanya membiarkan itu baik-baik saja ya dok ya. Betul. Bahkan itu bisa membunuh gigi itu sendiri ya dok ya. Betul. Kita beralih ke komentar selanjutnya dari sebentar dokter, dari Cetati. Ya. Untuk gigi yang tiba-tiba keropos, apa juga karena faktor kurang menjaga kebersihan, dokter? Terima kasih atas pertanyaannya. Gigi yang tiba-tiba keropos, nah ini tadi. Kalau untuk gigi sendiri, sebetulnya tadi yang saya bilang ada lapisan paling luar nih, lapisan email. Nah, lapisan email ini sebetulnya bisa terkikis dengan paparan-paparan eksternal. Nah, misal, Ibu cenderung untuk sering konsumsi asam. Nah, jika sering sekali untuk mengkonsumsi asam, yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa itu akan bisa mengubah rongga mulut kita menjadi lebih asam. Akhirnya bakteri lebih suka nih di dalam rongga mulut kita. Nah, itu sebetulnya yang menyebabkan, kenapa ya dok kok gigi saya tiba-tiba gripis? Kenapa kok tiba-tiba ini dok kayak keropos gitu? Kenapa ya dok? Apakah padahal saya sikat gigi loh dok tiap hari gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan selain sikat gigi juga faktor lain, yaitu tadi paparan dari eksternal, misal zat-zat yang membuat asam gitu, seperti sering mengkonsumsi kunir asam atau jeruk nipis. Nah, itu kan juga asam. Seperti itu. Dan kalau untuk yang sebetulnya yang banyak keluhan seperti itu biasanya ibu hamil, Mbak Eli. Jadi kenapa sih? Ya, dan itu pun saya alami. Jadi alhamdulillah saya sampai hamil 2 tahun lalu itu saya tidak pernah ada gigi berlubang. Jadi ketika saya hamil pertama itu gigi saya tiba-tiba lubang gitu. Nah, kalau dari gigi berlubang itu saya evaluasi, padahal saya juga sikat gigi ya. Tapi ternyata memang kalau kita lihat dari sisi giginya sendiri ya. Jadi kalau hormonalnya ibu hamil itu sebetulnya juga akan membuat bakteri itu lebih suka di dalam rongga mulut kita. Terutama pada trimester pertama, di mana biasanya ibu-ibu hamil ini sering muntah. Nah, ketika muntah akan menyebabkan rongga mulut kita asam nih. Nah, di situ akan menyebabkan bakteri lebih suka untuk berkembang biak di dalam rongga mulut kita. Ditambah lagi ternyata dari ilmu psikologinya, ini saya baca di jurnal Mbak Eli, bahwa ternyata ibu-ibu hamil ini lebih mager loh Mbak untuk sikat gigi. Jadi lebih malas gitu, dan pun saya juga merasakan gitu kayak aras-arasan gitu Mbak mau sikat gigi. Nah, Betul. Dua faktor itu sebetulnya yang biasanya, makanya saya sarankan bagi ibu-ibu atau sahabat RSI yang sedang promil atau mempersiapkan kehamilan, jika ada gigi yang berlubang, sesedikit apapun wajib untuk dirawat terlebih dahulu gitu, karena kondisi kehamilan 9 bulan ini yang dikorbankan ibu itu banyak sekali ya, salah satunya kondisi mulut kita dan gigi juga termasuk. Betul. Kadang juga kita ketika hamil kemudian ada keluhan gigi yang awalnya tidak terjadi apa-apa ya dok, kemudian timbullah rasa sakit, giginya keropos, giginya berlobang, atau bahkan langsung goyang ya dok ya. Kadang beberapa pasien itu yang dikonsulkan ke bedah mulut itu kadang gigi yang tiba-tiba goyang setelah kehamilan anak kedua, seumpama begitu ya dok. Jadi kalau dihitung kira-kira kehamilan anak pertama dia sudah 2 yang goyang, 2 yang dicabut,
untuk kehamilan yang kedua ditambah 2 lagi berarti 4 gigi, Dok. Karena pasien itu beranggapan bahwa ketika saya hamil gigi saya keropos gitu. Padahal sebetulnya bukan itu penyebabnya ya, Dok. Karena hormon dan asam tadi ya, Dok ya. Ya, berarti bukan salah si anak ya, Dok ya. Intinya begitu. Makanya Eli, pada ibu hamil juga disarankan untuk setiap habis muntah, disarankan untuk konsumsi sodium bikarbonat atau baking soda itu loh, Mbak. Nah, baking soda yang dicampurkan dengan air, nah itu juga bisa menyebabkan, bisa menimbulkan ini sistem buffer ya. Kalau untuk gigi itu kan biasanya kan ketika pH-nya turun, kita butuh untuk zat yang bisa menaikkan pH itu menjadi netral lagi gitu. Nah itu bisa salah satunya menggunakan baking soda. Tapi kalau saya sendiri tidak saya tidak melakukan karena itu Mbak cenderung mager ya kalau waktu hamil ya. Betul sekali, Dok. Berarti solusinya saran dari dokter ini ya, Dok, baking soda dicampur dengan air, bukan dicampur dengan tepung ya, Dok ya? Bukan dengan tepung. Bukan ya, Dok. Jadi yang baking soda dicampur dengan tepung kemudian kita makan gitu, itu enggak efek ya, Dok? Itu nanti efeknya mungkin efek ya, Dok ya. Oh, keberat badan. Nanti yang ngomel jadi dokter objinnya ya, Dok, nanti ya. Baik, dokter. Kita lanjutkan ya, Dok. Yang di Hamara 2234. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Dokter, kalau gigi berlubang yang sudah lama tidak sakit, tetapi akhir-akhir ini setiap bangun tidur ada darah dari gigi yang berlubang, itu kenapa ya, Dok? Ini kayaknya sepertinya nyambung dengan penjelasan yang awal tadi ya, Dok? Ya, monggo dokter dijawab. Jadi kalau untuk gigi yang berlubangnya dalam, tapi tidak pernah sakit, Dok. Akhir-akhir ini gampang berdarah, terutama kalau kesenggol makanan atau kena sikat gigi itu berdarah, Dok. Nah, itu berarti kondisinya kalau kita sebut itu namanya polip pulpa. Jadi polip pulpa itu adalah suatu peradangan pada jaringan pulpa atau yang bagian saraf atau pembuluh darah yang tadi saya bilang yang ini. Nah, di sini ada bagian yang pulpa itu tadi, di sini ini meradang, Mbak. Ya. Dan akhirnya membentuk seperti daging tumbuh. Sebentar, saya carikan gambarnya dulu ya. Oh, seperti ini ya, Dok. Jadi di dalam lubang giginya dia muncul seperti daging tumbuh dadakan gitu ya, Dok ya? Betul. Nah, seperti ini. Bentar ya. Nah, ya, Dok. Sebetulnya kalau untuk polip pulpa ini sendiri, karena memang terdiri dari jaringan pulpa atau jaringan pembuluh darah tadi, maka memang sifatnya mudah berdarah dan nyeri biasanya kalau kesenggol. Kenapa ya, Dok, kok bisa muncul ini? Nah, ini memang Allah itu menciptakan segala sesuatu sangat detail ya. Jadi ketika lubang ini terjadi, sebetulnya tubuh kita ini sudah memberikan sebuah pertahanan. Jadi ketika ada lubang sudah sampai tempatnya pulpa nih, sudah lama nih. Nah, akhirnya pulpa ini akan membuat suatu pertahanan, dia akan membuat sebuah benjolan yang tadi dikatakan polip pulpa itu tadi. Gunanya apa? Sebetulnya gunanya untuk melindungi diri gigi itu tersendiri gitu, supaya lubangnya tidak semakin dalam lagi gitu. Namun efeknya memang biasanya menimbulkan nyeri pada pasien dan tidak nyaman ketika makan dan ketika beraktivitas gitu. Dan biasanya kalau sudah adanya polip pulpa ini atau adanya daging tumbuh ini sarannya jika giginya masih struktur samping-sampingnya ini masih utuh banyak, ini bisa dilakukan perawatan saluran akar. Jadi awalnya diambil dulu polip pulpanya, dipotong, kemudian kita bersihkan bagian akar gigi yang panjang ini tadi yang sudah terinfeksi. Nah, ini kita bersihkan, kemudian nanti kita isi obat permanen di dalam giginya, kemudian hasil akhirnya kita bisa tambal permanen atau bisa menggunakan mahkota gigi. Seperti itu, Mbak Eli. Jadi bisa diambil ya, Dok, yang tumbuh dadakan tadi bisa kita ambil, kemudian bisa dirawat ya, Dok, berarti ya, disterilkan yang di dalam giginya ya, Dok. Betul. Ya, jadi seperti itu. Jika struktur giginya tinggal sedikit, misal dindingnya terlalu rapuh atau dindingnya sangat tipis, dinding giginya sisanya gitu. Nah, itu biasanya
kita sarankan untuk nanti tambalan akhirnya menggunakan mahkota gigi, atau jika sudah benar-benar tidak bisa dipertahankan, baru kita sarankan untuk dilakukan pencabutan. Jadi diusahakan dulu ya dok ya untuk dipertahankan. Nanti jika usaha sia-sia langsung rujuk ke bedah mulut gitu ya dok ya. Iya, kalau untuk pencabutan penyulit nanti pasti ketemu Mbak Eli dengan dokter bedah mulut ya. Baik dokter, pokoknya yang sulit-sulit langsung ke saya gitu aja ya dok. Ya. Nanti saya sampaikan yang ahli gitu ya dok. Kita lanjutkan lagi ya dok. Boleh? Alhamdulillah ininya banyak dok pertanyaannya. Alhamdulillah. Ini dari Cetati lagi ya dok. Boleh. Untuk gigi yang modot atau melorot itu karena apa ya dok? Nah itu karena apa dok modotnya itu? Oke, baik. Kebetulan ini saya bawa media ini ya, media edukasinya juga. Nah ini sebuah bukti bahwa dokter Karina sangat profesional begini nih. Meskipun penjelasan ke pasien ataupun di acara seperti ini tetap profesional ya dok. Selalu dibawa apa aja gitu ya dok. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Kalau untuk kenapa ya kok gigi saya modot ya dok? Nah, gigi saya kok jadinya memanjang ya dok? Nah, itu sebetulnya adalah sebuah perjalanan dari adanya yang awalnya karang gigi. Nah, karang gigi itu apa? Sebetulnya karang gigi ini adalah, singkatnya ya, sisa makanan yang tidak dibersihkan dengan maksimal, bisa jadi dengan cara sikat gigi kita yang salah tadi, yang tadi saya bilang ya Bu ya, di awal. Kalau kita misal sikat giginya gini Bu, nah otomatis kita akan memasukkan sisa makanan ini ke balik gusi. Nah, akhirnya gusi dan gigi ini perlekatannya tidak akan maksimal. Jadi akan terganggu perlekatannya oleh adanya makanan itu tadi, yang nyelip itu tadi. Nah, ketika makanan nyelip itu tadi tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi karena sudah kadung masuk ke gusi, ini akan menyebabkan terjadinya karang gigi. Nah, karang gigi ini adalah suatu bentukan di mana bentuknya itu seperti batuan ya Mbak Elia. Jadi seperti karang, jadi dia keras dan tidak bisa dibersihkan lagi oleh sikat gigi gitu. Dan jika ada karang gigi yang ada di antara gusi dan gigi, dia akan menyebabkan perlekatan gusi dan gigi ini tidak baik gitu. Dan akhirnya menyebabkan gusinya meradang, dan akhirnya menyebabkan gusinya lama-lama turun. Nah, ini sebentar saya cari gambarnya ya. Kalau gusinya lama-lama turun, akan menyebabkan bagian yang harusnya tertutup, nah itu akan terbuka. Nih. Agak ini ya, agak ini dok kurang jelas. Cuman ya, coba sih dok diperdekat lagi coba. Coba ya. Nah, seperti itu jelas. Sebetulnya kenapa Bu kok bisa modot Bu? Nah, tanda awalnya seperti ini dulu Bu yang perlu diperhatikan ya. Jika di gusi kita tiba-tiba ada kemerahan seperti ini sudah tanda awal gusi kita meradang ya. Tandanya juga biasanya keluhannya kalau sikat gigi berdarah. Nah, bisa dibandingkan dengan gusi yang sehat ya. Gusi yang sehat warnanya warna pink. Nah, kalau untuk gusi yang sakit atau gusi yang meradang cenderung akan lebih merah dan lebih mengkilap untuk bagian gusinya. Nah, pada kondisi seperti ini bisa berkelanjutan. Nah, lama-kelamaan peradangan ini juga bisa lebih parah lagi sehingga menyebabkan gusi itu naik ke atas. Yang atas ini gusinya bisa naik ke atas, yang bawah ini turun. Nah, padahal kita tahu bahwa sebetulnya di balik gusi ini ada bagian akar gigi itu, di mana akar gigi itu adalah bagian yang sensitif. Gitu. Jadi ketika kena rangsangan minum biasa saja, bukan suhu yang panas atau dingin, juga akan menyebabkan ngilu gitu. Nah, selain itu, selain dari faktor lokal tadi yang saya katakan untuk karang gigi, ada juga faktor sistemik Bu. Sistemik itu maksudnya dari kesehatan umum. Dipastikan dulu bahwa
kita tidak ada diabetes mellitus atau kencing manis gitu. Karena kalau untuk pasien-pasien dengan diabetes mellitus atau kencing manis itu juga akan lebih beresiko terjadinya kegoyangan gigi karena bakterinya ternyata lebih suka di bagian gusi yang akhirnya menyebabkan gusi itu melorot gitu dan akhirnya giginya juga banyak yang goyang gitu. Seperti itu Mbak Eli. Begitu ya dok ya. Ini juga ada yang tanya ini dok, tapi saya tidak sebut ininya ya dok, tidak sebut mereknya ya. Jadi akhir-akhir ini saya rajin pakai obat kumur ya, berinisial itu ya dok yang ada di komentar. Tapi kok gigi jadi sering berdarah ya? Iya, karang gigi ada karang gigi ada keropos-keropos tapi gigi jadi sering berdarah. Nah, itu jadi ini Pak Wisnu. Pak Wisnu ini sering pakai obat kumur, Dok. Obat kumur yang ada di pasaran itu. Kemudian giginya tapi sering berdarah, Dok. Gigi atau gusi ya, Mbak Eli? Seperti itu? Ini giginya, Dok. Mungkin yang dimaksud adalah mungkin gusi ya, Dok ya, atau giginya lubang terus berdarah ya, Pak Wisnu ya. Di sini tidak begitu jelas, tapi coba dokter dijelaskan sekilas saja. Oke, terima kasih Pak Wisnu pertanyaannya. Kalau untuk kenapa kok giginya atau gusinya mudah berdarah, padahal saya sudah pakai obat kumur rutin dok. Nah itu tadi yang saya bilang di awal Pak Wisnu, kalau untuk penggunaan obat kumur itu tidak disarankan dalam jangka waktu yang lama, jadi maksimal hanya 2 minggu saja, karena khawatir obat kumur ini bisa mengganggu flora normal atau bakteri baik yang menjaga rongga mulut kita untuk tetap baik gitu. Baik maksudnya tetap bersih. Nah, jika kita menggunakan obat kumur terlalu lama, bakteri baik ini akan kalah dengan bakteri yang jahat, sehingga bakteri ini yang jahat akan mendominasi. Nah, mendominasi ini bisa di bagian mana saja. Bisa di bagian gigi yang nanti akhirnya menjadi lubang, bisa di bagian gusi yang akhirnya bisa menjadi radang, seperti itu. Jadi memang sarannya untuk penggunaan obat kumur itu juga harus sesuai indikasi. Jadi ada baiknya obat kumur pun karena memang terjual bebas, jadi memang tidak ada salahnya masyarakat untuk menggunakan obat kumur gitu. Cuman kalau saran saya penggunaan obat kumur ini harus dikonsulkan ke dokter gigi. Begitu. Itu merek apapun ya, Dok ya. Merek apapun. Merek apapun. Harus tidak boleh lebih dari 2 minggu ya, Dok. Yeah. Baik. Selanjutnya dokter, ini ada yang mau bertanya, kalau habis pasang gigi crown permanen, tapi setelah beberapa tahun pecah dan berubah warna, apa bisa diganti lagi gitu ya dok? Tapi minta yang permanen dokter. Oke. Gimana, dokter? Kalau untuk gigi crown yang sudah pecah, bisa diganti lagi dengan yang baru, namun kita harus evaluasi kondisi gigi saat ini. Yang pecah itu crown-nya saja atau giginya juga ikut pecah, Bu? Kalau semisal giginya ikut pecah dan ternyata tidak memungkinkan untuk dipasang crown, maka kita harus memikirkan opsi yang lain gitu. Ya, kalau semisal giginya tidak ada keluhan nih, dok, enggak apa-apa wes diganti aja dengan gigi crown lagi gitu. Itu pun harus pertimbangan, Bu, ada pertimbangannya gitu. Misal crown-nya harus yang seperti apa? Kalau semisal ternyata crown-nya tidak cukup, maksudnya gigi tersebut sudah pecah nih, ikut pecah nih. Nah, kita butuh mempertimbangkan berarti gigi depannya atau gigi sampingnya itu apakah bisa ya dibuat penyangga juga gitu, supaya giginya nanti ketika kita buatkan crown lagi tidak pecah. Karena kalau semisal gigi crown pecah itu bisa jadi juga karena ini Bu, bebannya terlalu besar, itu juga bisa. Jadi kita perlu pertimbangkan untuk menambah elemen gigi yang lain untuk kita bantu untuk distribusi bebannya supaya enggak pecah lagi gitu. Seperti itu. Itu itu crown gitu ya dok ya. Mungkin banyak ini sahabat RSI mungkin yang tidak tahu crown itu apa, mungkin dijelaskan sedikit ya dok ya. Jadi crown ini adalah salah satu salah satu pilihan perawatan bagi pasien jika gigi tersebut tidak memungkinkan untuk ditambal permanen. Gitu. Tambalan permanen ini ada syaratnya Mbak Eli. Jadi kalau untuk tambalan permanen ini syaratnya gigi yang tersisa ini harus 60%.
Jadi ketika gigi yang tersisa ini kurang dari 60%, maksudnya rasionya. Jadi semisal rasio tambalannya itu 40%, rasio gigi sisanya itu yang mau ditambal itu 60%. Nah, itu bisa, insya Allah bisa diprediksi bahwa gigi tersebut tambalannya akan aman, tidak gampang pecah. Nah, semisal gigi sisanya itu tinggal dikit, tinggal 40% misal. Nah, kemudian tambalannya 60%. Nah, padahal harapannya ketika kita sudah menambal gigi itu juga akan tahan beban kunyah juga gitu. Jadi jika terlalu besar tambalannya pada giginya itu akan menimbulkan resiko pecah itu tadi. Nah, untuk meminimalisir resiko tersebut, maka kita pilih crown atau mahkota gigi gitu. Jadi kita bentuk giginya, kemudian kita cetak giginya, kita kirim ke laboratorium. Jadi dari laboratorium kemudian kita tanamkan di giginya, kita rekatkan di giginya gitu. Nah, itu supaya tidak pecah gitu. Maksudnya tambalannya tadi kan karena tambalan tidak bisa, ya udah kita bikin crown aja gitu. Atau mahkota itu tadi. Ya, tapi kalau untuk mahkota memang perawatannya harus ekstra gitu. Jadi memang mahkota ini karena memang buatan manusia yang ya. Jadi memang kadang juga pembuatan mahkota ini dibuat serapat mungkin dengan gigi sebelah-sebelahnya. Misal kita mau buat mahkota satu gigi ini ya. Kemudian ternyata bagian sampingnya ini dia rapat sekali dengan gigi samping-sampingnya ini. Nah, berarti sela-selanya ini kan akan memberi kesempatan bagi makanan untuk nyelip. Nah, itu juga yang akan menyebabkan mahkota tidak awet gitu. Jadi memang kalau misal sudah ada benda asing yang mau masuk rongga mulut kita harus pastikan dulu bahwa rongga mulut kita sudah benar-benar siap menerima benda dan perawatannya juga harus maksimal. Salah satunya menggunakan floss atau benang gigi. Jadi tidak boleh pakai tusuk gigi ya sekarang Mbak Eli ya. Iya, lebih baik kumur gitu ya dok ya. Boleh kumur dan menggunakan benang gigi. Jadi benang gigi itu jual bebas. Itu untuk gantinya tusuk gigi karena tusuk gigi sekarang sudah tidak direkomendasikan karena menyebabkan peradangan pada gusi. Seperti itu. Ini ada pertanyaan yang menurut saya menarik ya dok ya. Jadi ini ada yang tanya, dok, tetangga saya itu sikat gigi nggak pakai pasta gigi. Kok udah tua masih awet ya giginya? Lah ini saya menarik ini dok. Pertanyaannya menarik ini dok. Apakah betul gitu ya dok? Sebetulnya gini Mbak Eli, kalau untuk dari gigi sendiri itu sebetulnya ada salah satu faktor genetik yang juga gigi ini kuat apa enggak gitu ya. Itu ada faktor genetiknya. Tapi faktor genetik ini minim sekali persentasenya. Nah, kalau untuk kenapa ya kok sudah sikat gigi tapi enggak pakai pasta gigi, giginya kuat awet gitu. Sebetulnya apakah sudah dipastikan bagian dalam dan belakang-belakangnya itu tidak ada berlubang gitu ya. Karena kalau untuk pasta gigi sendiri itu juga membantu untuk supaya makanan tidak menempel, membantu untuk mengembalikan pH rongga mulut seperti itu. Jadi kalau menurut saya gunakan saja sikat gigi dan pasta gigi pada umumnya. Jadi kalau untuk dibandingkan dengan pasien yang lain, misal orang yang lain gitu, sebetulnya harus ada pemeriksaan menyeluruh. Saya yakin sih pasti ada lubangnya karena tidak menggunakan pasta gigi. Atau bisa jadi orang tersebut membatasi asupan makanannya. Maksudnya makanannya tidak suka yang asam-asam, jarang ngopi, nggak pernah ngeteh. Nah, itu juga bisa juga membuat gigi itu sehat seperti itu. Oh, gitu ya dok. Jadi meminimalkan ngeteh dan ngopi ya dok. Yang ngopi hanya boleh yang di program RSI ya dok ya. Ngobrol pintar gitu boleh ya dok ya. Boleh. Jadi ya mungkin ini sebagai pengalaman saya sendiri mungkin ya dok ya. Memang iya. Jadi kalau memang kita sudah terbiasa ngopi pun mau diputus atau dikurangi pun itu susah dok. Susah memang. Iya. Kecuali dalam keadaan hamil yang itu merupakan ini ya dok. Jadi bertolak belakang. Jadi ketika saya hamil pun saya mencium aroma kopi pun saya sudah mual dok lah. Disitulah mulai saya berhenti. Ketika anak saya sudah lahir, nah disitu mulai lagi dok. Seperti itu.
Kalau dulu pengalaman saya begitu, Dok. Tapi berarti sangat berpengaruh ya, Dok ya? Iya, iya Mbak Eli. Karena asupan terus bagaimana habit kita untuk kapan sikat giginya gitu. Bisa jadi Bapak itu memang nggak pakai pasta gigi nih, tapi memang setelah makan dijeda 30 menit sikat giginya detail. Caranya sudah betul. Nah, itu juga bisa gitu. Cuman pasta gigi ini sebetulnya sangat membantu sekali untuk memberikan perlindungan pada gigi kita gitu. Jadi kalau menurut saya wajib pakai pasta gigi kalau untuk sekarang, apalagi pasta gigi kan juga sudah banyak sekali terjual bebas gitu, mau yang sensitif expert gitu ya, saya nggak di endorse ya Mbak Eli ya, Iya, ada betul, yang Dokter. yang gigi sensitif, nah itu juga bisa digunakan Oke. gitu. Karena ada beberapa zat di pasta gigi juga yang fungsinya juga macam-macam seperti itu. Iya. Betul, Dok. Ini juga ada yang bertanya masalah ini, Dok. Masalah gigi geraham sepertinya. Sebentar ya, Dokter. Boleh. Ini ada yang bertanya, gigi gerahamnya sakit, Dokter. Apakah bisa diobati dengan obat kumur saja, gitu, Dokter? Gimana Mbak Gimana, Eli? Dok? Ada yang bertanya di sini, Dok. Gigi geraham atas saya nyeri, tetapi saat periksa ke dokter gigi tidak ada lubang. Kira-kira kenapa ya dokter? Dan nyeri hilang bila pakai obat kumur. Nah, sedangkan mungkin yang dipersepsikan oleh Mbak Insa Mawati ini mungkin ini ya dok, karena tadi obat kumur tidak boleh lebih dari 2 minggu, sedangkan jika diobati dengan obat kumur itu nyerinya berkurang gitu dok. Mungkin masih galau ini dok. Coba diperjelas lagi dokter. Oke, jadi kalau untuk kenapa, sebentar saya harus baca pertanyaannya dulu karena panjang ya Mbak. Atas nama siapa Ya, Mbak Eli? panjang. Mbak Imsamawati. Oh Jadi ini Mbak. terkait dengan gigi geraham atas ini dok. Oke sebentar, mohon izin bertanya. Oke, Sepertinya jadi kalau masih galau nih. kalau biasanya kalau tidak ada lubang tapi nyeri itu berarti bisa jadi posisinya ya Mbak ya. Nah tapi kalau untuk posisi gigi ini juga harus dengan pemeriksaan dokter gigi gitu. Yuk kita agendakan aja ya Mbak Emma ya untuk periksanya karena untuk gigi geraham atasnya tidak ada lubang itu kan berarti ada faktor lain ya, bisa jadi dari Iya gusinya, betul. bisa jadi dari gigi yang impaksi ya. Kalau Mbak Eli kan sudah sering terpapar gigi impaksi ya, pasien-pasien gigi impaksi ya. Gigi impaksi itu Iya, sering mendengar. Gigi impaksi itu adalah gigi yang tumbuhnya tidak sesuai dengan seharusnya tumbuhnya, posisinya. Nah, biasanya memang gigi impaksi ini terjadi pada gigi geraham ketiga atau gigi geraham yang pertama. Nah, ini ada geraham 1, geraham 2, ada gigi geraham lagi di belakang sini. Nah, ini biasanya memang tumbuhnya di atas usia 17 tahun. Di mana rahang kita biasanya sudah berhenti tumbuh sekitar usia 14-13 tahun. Jadi ketika rahang kita sudah berhenti tumbuh, ada gigi baru nih tumbuh. Nah, ini akan menyebabkan gigi tersebut pengen tumbuh, tapi nggak tahu tumbuhnya gimana nih, karena udah mentok rahangnya. Akhirnya bisa jadi nggak tumbuh, atau tumbuhnya tenggelam, atau tumbuhnya miring, malah nyundul, atau mengganggu gigi sebelahnya. Nah, ada juga kalau biasanya pada gigi atas, itu giginya tumbuhnya ke arah pipi. Nah, ketika tumbuhnya ke arah pipi, nah ketika untuk pembersihan sikat giginya pun juga akan lebih susah gitu. Nah, itu biasanya juga akan menimbulkan keluhan, misal giginya berlubang lama-lama karena pembersihannya susah, karena posisinya susah. Seperti itu. Apakah memungkinkan untuk berkumurnya diganti dengan kumur air garam hangat ya dok ya? Atau bagaimana dok Nah, untuk solusi awalnya? kalau untuk oh ya, tadi kan menggunakan obat kumur nggih. Pemakaian obat kumur yang bisa menggunakan garam, air garam. Jadi air garamnya bisa 20 mili, kemudian dicampur dengan secangkir air biasa, air mineral, kemudian bisa dikumurkan sekitar kurang lebih 30 detik, 20 detik. Nah, itu juga akan bisa mengurangi rasa nyeri. Karena kalau dari air garam sendiri juga efeknya bakteriostat
antiseptik atau menghambat pertumbuhan bakteri. Itu juga bisa. Dan itu lebih alami dan lebih aman daripada untuk berkumur dengan yang terjual bebas di luar sana, karena pasti sudah ada tambahan zat-zat yang lain gitu, yang tadi efeknya bisa menyebabkan mulut kering gitu dan bisa menyebabkan jamur sih kalau untuk jangka lamanya. Gitu, bisa menggunakan obat kumur, Mbak. Gitu ya dok ya. Jadi mending ambil yang alami dan yang pastinya lebih hemat ya dok, karena cukup Oke, dengan garam saja ya dok. betul. Ya baik dokter, ini kita lanjutkan lagi. Ada yang bertanya, anak-anak yang terlanjur gigis pada usia 3,5 tahun, gimana solusinya biar tidak sakit gigi? Karena dia masih ngedot juga kalau malam hari dokter. Oke, jadi kalau untuk anak-anak yang ada gigi yang gigis, biasanya ciri khasnya kalau bagi anak-anak yang masih ngedot, itu gigi-gigisnya atas aja. Jadi yang bagian atas ini biasanya berlubang atau gigis itu tadi. Nah, solusinya bagaimana? Karena tadi adik usianya 3,5 tahun, sebetulnya kalau untuk menurut jurnal, anak bisa kooperatif untuk dilakukan perawatan gigi itu minimal 4 tahun usianya. Tapi itu sebetulnya peran dari orang tua ya, khususnya yang di rumah, untuk tidak capek-capeknya untuk memberikan edukasi pada anak untuk sedini mungkin dikenalkan ke dokter gigi. Contohnya kemarin putranya Mbak Eli ya, Masya Allah, masih belum 3 tahun itu sudah Belum, masih 2,5 dok, 2,5 tahun. sangat kooperatif sekali, ditambal pun mau buka mulut gitu lama dengan ya 5 menit, kadang ya tutup mulut gitu ya. Karena memang kalau dari jurnal sendiri pun anak bisa kooperatif dilakukan perawatan gigi itu minimal 4 tahun. Jadi karena ini adik usianya 3,5 tahun ya, tadi yang tanya ya Bu ya, Iya, boleh 3,5 tahun dok. nih periksa aja berangkat ke fase 1 untuk ke dokter gigi untuk dikenalkan, minimal adik sudah berani duduk di kursi gigi itu sudah bagus. Apalagi sudah mau buka mulut dan mau dilakukan perawatan gitu. Dan bagaimana supaya tidak sakit? Nah, biasanya gigi atas ini yang tadi gigis itu memang gantinya sekitar baru usia 7 sampai 8 tahun nanti gitu. Nah, sekarang kan adik usia 3,5 tahun. Berarti PR kita adalah menjaga supaya gigi tersebut tidak ada keluhan dari 3,5 tahun ini hingga nanti giginya ganti usia 7 tahun. Nah, dari rentang waktu yang agak lama ini, nah kita berarti perlu melakukan perawatan pada adik, Bu. Nah, perawatan saluran akar. Biasanya kalau gigi gigis itu memang harus butuh dilakukan perawatan saluran akar gitu. Tapi jangan khawatir kalau untuk anak-anak biasanya memang minim untuk rasa nyeri gitu. Karena memang kita harus pastikan anak itu benar-benar nyaman dilakukan perawatan gigi. Seperti itu. Dan lebih dini lagi untuk dikenalkan ke dokter gigi gitu. Seperti itu Mbak Eli. Baik dokter, sungguh jelas sekali. Ini salah satu pertanyaan lagi dokter, dan sepertinya tidak asing ini dok. Oke. Dari Bapak Hudan, ya dok. Sepertinya tidak asing dokter, sepertinya. Pertanyaannya, boleh tertawa dokter, tersenyum juga boleh. Kenapa? Ini pertanyaannya ya dok, saya bacakan, boleh tertawa, boleh tersenyum dok, karena memang namanya tidak asing dokter. Ini dokter, Assalamualaikum dok, mohon izin bertanya. Oh, berarti dengan izin ya dok. Sampai saat ini alhamdulillah saya belum pernah sakit gigi. Apakah itu wajar ya dok? Lalu apakah saya masih perlu kontrol rutin ke Bu Dokter? Silakan dokter dijawab harus dengan jelas sejelas-jelasnya ya dok. Oke, terima kasih. Itu suami saya Mbak Eli. Jadi iya betul sekali. Jadi ya alhamdulillah sampai hari ini tidak ada keluhan sakit gitu. Dan memang kalau untuk dari pembersihan giginya saya acungi jempol sih Mbak Eli. Maksudnya kalau untuk sikat giginya juga bahkan lebih lama dari saya gitu. Kalau untuk sikat giginya karena waktu itu pernah saya kan cara sikat gigi yang benar dan alhamdulillah diaplikasikan hingga hari ini gitu. Cuman memang harus dipertahankan dengan kondisi rongga mulut yang baik gitu. Tetap harus rutin kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali.
tidak ada keluhan 6 bulan sekali. Kalau ada keluhan harus lebih cepat dari itu. 3 bulan sekali sudah harus kontrol lagi. Seperti itu. Begitu ya, Bapak Hudan ya. Jadi jawabannya sangat jelas menurut saya. Bisa diperjelas nanti ketika di rumah ya, Dok ya. Ya, baik Mbak Eli. Ini selanjutnya dari Hamara lagi ya, Dok. Tips meringankan sakit gigi bagaimana, Dok? Mungkin ini lebih ke selain obat analgesik atau anti nyeri mungkin ya, Dok. Tips meringankan sakit gigi ya. Bisa menggunakan kumur air garam tadi. Ini selain minum obat ya Mbak ya, bisa menggunakan kumur air garam tadi, terus hindari makan makanan yang terlalu panas atau minum minuman yang terlalu dingin atau panas gitu. Jadi menggunakan suhu yang normal-normal saja. Kemudian apalagi Mbak Eli tadi pertanyaannya? Tadi ini dokter, hanya meringankan sakit gigi saja, tapi ya. mungkin yang dimaksud itu selain obat mungkin ya dok. Oke. Nah kalau untuk biasanya memang karena penyebabnya sakit gigi ini memang bakteri gitu, jadi kita memang perlu mengkontrolkan ke dokter. Kemudian biasanya kita resepkan beberapa obat guna untuk mencegah pertumbuhan bakteri itu tadi gitu. Tapi harus dengan saran dari dokter gigi gitu, karena juga banyak sekali pasien-pasien yang ketika sakit gigi mengkonsumsi obat sendiri, ternyata tahu-tahu ujuk-ujuk bengkaknya tambah besar gitu. Nah, penggunaan antibiotik juga tidak boleh dengan inisiatif sendiri. Jadi harus dengan saran dari dokter gigi. Apakah diperlukan seperti itu? Jadi tetap harus ini ya dok, konsultasi ke dokter seharusnya ya dok. Mungkin betul. Ketika sakit giginya di tanggal merah atau mungkin pas dokter Karina tutup ya dok, atau klinik Sumba tutup, mungkin bisa langsung diberi air garam hangat ya dok di rumah sambil menunggu klinik Sumba buka ya dok. Seperti itu ya dokter ya. Betul Mbak. Ini kita lanjutkan lagi. Dokter, apakah ada efek samping membersihkan karang gigi? Karena setelah membersihkan karang gigi muncul darah, dokter. Bagaimana, dokter? Nah, sebetulnya ini banyak sekali juga yang tanya, dok, kok setelah pembersihan karang gigi juga selain muncul darah, kok gigi saya jadi sensitif gitu. Nah, sebetulnya yang tadi saya bilang, karang gigi ini mengganggu perlekatan antara gusi dan gigi. Jadi ketika prosesnya pembersihannya itu pasti akan menimbulkan darah. Nah, setelah karang gigi, jika masih timbul darah, kalau darahnya ngucur, nah itu berarti memang harus kembali ke dokter giginya lagi ya. Berarti kita harus ada evaluasi lagi untuk faktor yang lain. Namun ketika darahnya rembes-rembes sedikit, nah itu bisa jadi dari efek pembersihan yang sudah kita lakukan. Itu masih tidak apa-apa Bu, kalau semisal masih 24 jam pertama. Nah, namun jika masih ada darah setelah 24 jam pertama, nah darahnya itu juga agak banyak, nah itu Ibu harus kembali ke dokter giginya gitu. Dan yang perlu dievaluasi, apakah Ibu juga konsumsi obat pengencer darah gitu misal ya, gitu. Juga ada juga efeknya obat pengencer darah ini walaupun sesederhana pembersihan karang gigi. Sebetulnya kalau untuk pembersihan karang gigi ini, karena karangnya diambil, otomatis sebetulnya gigi ini akan recovery ya. Recovery itu maksudnya akan mengalami penyembuhan gitu. Nah, ketika penyembuhan ini harapannya pasien memang harus sabar dulu ya, menunggu gusinya ini akan kembali lagi gitu. Biasanya memang ada efeknya, gigi akan sensitif gitu, karena akhirnya giginya terbuka Mbak, ketahuan kalau ternyata ada karang giginya, kemudian ternyata karang giginya di akar giginya gitu. Akhirnya ketika diambil karang giginya jadinya sensitif. Nah, itu pasien memang harus sabar sekali untuk menunggu penyembuhan, biasanya memang sekitar 2 minggu setelah pembersihan karang gigi. Nah, ketika 2 minggu ini kita evaluasi apakah pembengkakannya yang pada gusi yang tadi saya bilang itu Bu, yang ada merah-merah di gusi itu akan mereda atau menetap. Nah, jika menetap, biasanya kita akan rencanakan untuk kuretase gusi, tindakan kuretase gusi atau mengambil jaringan yang meradang di gusi itu, atau bahkan tindakan potong gusi atau gingivektomi, di mana gusi tersebut yang meradang kita ambil sedikit,
supaya nanti penyembuhannya baik gitu dan supaya tidak menimbulkan pendarahan gitu. Ketika mungkin sikat gigi terus tiba-tiba berdarah gitu ya, supaya tidak seperti itu lagi. Jika diperlukan kuretase atau bahkan gingivektomi atau potong gusi itu tadi ya, kita pertimbangkan lagi seperti itu. Seperti itu ya dok. Jadi intinya setiap masalah pasti ada solusi gitu ya dok ya. Ini ada lagi dokter. Dokter, ini anak saya giginya itu gigi hitam sampai mentok gusi. Kira-kira apa bisa lepas gigi yang gigis itu dok? Anak saya umur 6 tahun. Mohon penjelasannya. Dibantu dokter. Terima kasih Bu, pertanyaannya ini menarik ya. Banyak sekali kasus di mana pada gigi gigis ini giginya nggak mau lepas sendiri Mbak Eli. Jadi kan biasanya kalau giginya masih utuh, ketika sudah gigi gantinya mau tumbuh, dia akan nyundul di gigi susunya dan gigi susunya perlahan akan mulai goyang ya. Pada gigi yang gigis ini biasanya juga bisa terjadi giginya ini nggak goyang-goyang gitu. Nah, biasanya memang kita rencanakan untuk proses pencabutannya dengan menggunakan bius, tapi biusnya suntik, Bu. Jadi biasanya kalau kita ambil gigi goyang kan pakai dingin-dingin nih, pakai yang kapas disemprot seperti es gitu, terus kemudian kita ambil giginya. Nah, itu kan salah satu metode untuk anestesinya. Nah, giginya gigis biasanya tidak goyang kan, Bu. Nah, itu biasanya memang kita agendakan untuk suntik biusnya, tapi tergantung kesiapan anak itu tadi gitu. Makanya itu tadi peran dari orang tua sih Bu untuk mengenalkan dokter gigi sedini mungkin gitu. Karena kalau misal kita sudah ada chemistry nih sama anak ini, insya Allah anak itu juga akan kooperatif. Dan kalau untuk proses pencabutannya sama saja Bu, mau yang bius suntik, mau yang bius dingin-dingin gitu. Semisal anaknya sudah tata, sudah berani, itu akan minim rasa sakit gitu. Karena ibaratnya apapun yang kita lakukan, dokter gigi lakukan, jika anak itu sudah takut dari awal, itu akan terasa menyakitkan. Walaupun saya cuma tempelkan kapas biasa aja, itu akan terasa menyakitkan gitu. Jadi itu memang PR kita, saya pun juga sebagai orang tua untuk mengenalkan ke dokter gigi sedini mungkin bagi anak, dan khususnya bagi yang tadi yang gigis itu Bu, saran saya yang awal ajak dulu ke dokter gigi untuk periksa dulu. Nah, nanti biar dokter giginya yang PDKT nih sama anaknya. Semisal anaknya belum siap, putranya belum siap, enggak apa-apa, nanti kita datang agendakan lagi, misal minggu depan gitu, ketika anaknya sudah siap gitu. Insya Allah prosesnya akan cepat dan anak tidak akan merasakan sakit. Seperti itu. Jadi harus diperkenalkan dulu ya dokter ya. Jangan ketika ada keluhan, kemudian anak kesakitan langsung dibawa ke dokter gigi, akhirnya bisa trauma ya dok ya. Betul, Itu apalagi yang nanti akan berkelanjutan ya dok ya. iya, apalagi gini Mbak Eli, loh rumah saya tumpang dokter, ayo le, harus cabut sekarang gitu loh, kan kasihan Iya, ya. iya betul. Betul, Kasihan anak. betul dokter. Sering seperti itu. Iya, sering seperti itu. Kadang masuk di ruang poli gigi pun kadang juga sudah ini ya dok, merengek gitu ya. Jadi dia raut wajahnya sudah tidak ceria. Nah di situ mulailah peran kita ya dok ya, untuk membujuk. Kadang juga sedikit memaksa pun juga sebetulnya tidak boleh ya dok ya. Kalau saya tidak Mbak, karena apa? Kalau ketika anak ini banyak sekali PR-nya. Gigi anak itu ada 20 Mbak, 20 gigi susu ya. Dan 20 gigi ini akan lepas. Ya, jadi ketika anak sudah trauma di awal, maka bagaimana ke depan-depannya gitu. Dan trauma yang saat kecil ini biasanya akan dibawa sampai besar. Jadi sampai besar, sampai dewasa pun bisa jadi takut ke dokter gigi gitu. Walaupun tidak diapa-apakan takut. Dengar suara burnya aja, burnya belum nempel di giginya sudah takut gitu. Nah seperti itu. Begitu ya dokter ya. Ini ada dua pertanyaan yang saya coba menggabungkan menjadi satu ya dok. Jadi Boleh. ada yang bertanya, apakah benar memamah sirih itu dapat memperkuat gigi? Dan yang satunya itu terkait dengan siwak dokter. Oke. Di ya siwak itu apakah memang betul mitosnya seperti itu? Harus kita mengkonsumsi atau bagaimana dokter? Nah, kalau untuk sirih ya, pertanyaan pertama sebentar saya coba lihat dulu. Dari sirih itu ya dok, yang biasanya orang Jawa itu sering dok seperti itu. Jadi sambil ini dok iya ngineng apa ya dok ya, nginang ya dok ya, nginang gitu tuh
kadang masih banyak seperti itu. Terus terkait dengan siwak juga, tadi juga ada yang bertanya, itu apakah kan jika sesuai sunnah Rasul sikat gigi menggunakan siwak atau bagaimana gitu? Apakah bisa dengan hanya cukup pasta gigi atau pasta gigi yang mengandung siwak gitu, Dok? Oh iya, Monggo dijawab, ada. Dokter. Oke, Ada. Saya tidak menyebutkan merek ya, Dok. oke. Jadi kalau untuk pertanyaan pertama, untuk yang sirih ya, untuk yang menginang ya. Nah, setahu saya Mbak Eli, kalau untuk inang itu sendiri itu adalah gabungan dari beberapa komponen. Jadi ada kapurnya, ada sirihnya, ada gambir, tapi saya juga kurang tahu gambir itu apa. Nah, itu biasanya memang katanya juga bisa memperkuat gigi ya. Memperkuat gigi juga kalau menurut penelitiannya, daun sirih ini juga sifatnya bakteriostatik atau menghambat pertumbuhan bakteri. Namun, kalau untuk penggunaan, karena ada campuran lain yang kapur itu tadi, kapur ini kan juga sifatnya korosif ya, jadi bisa menyebabkan peradangan pada gusi, seperti itu. Nah, kalau kemudian, jadi tidak disarankan juga untuk penggunaan inang ini tadi, gitu. Kalau sirihnya oke lah, tapi kalau untuk ada campuran yang lain, no, karena itu juga akan menyebabkan uh, kerusakan jaringan periodontal khususnya. Periodontal itu jaringan penyangga gusinya. Terus kemudian bagaimana jika sesuai sunahnya sikat gigi menggunakan siwak? Oke, boleh enggak apa-apa Dokter Silvi. Kalau semisal memang kalau sunah rasulnya menggunakan siwak gitu ya. Karena waktu itu belum ada sikat gigi nggih, Dokter Silvi ya. Nah, kalau untuk sekarang sarannya juga bisa menggunakan sikat gigi gitu. Karena kalau untuk sikat gigi sendiri sekarang juga sudah itu tadi yang saya bilang, sikat halus gitu ya. Dan itu juga akan lebih efektif untuk pembersihan rongga mulutnya. Kalau untuk sunah rasulnya monggo boleh menggunakan siwak enggak apa-apa. Tidak masalah. Berarti boleh dilakukan ya, Dok. Cuman ada beberapa ini ya yang tidak boleh seperti kapur tadi ya, Dokter. Ya, ada zat tambahan kan akan menyebabkan kerusakan pada rongga mulut kita. Nah, itu kan enggak baik. Yeah. Iya, baik Dokter. Ini sepertinya menarik juga, Dok. Ini dari Ibu Ana ya. Di sini mau bertanya, apa Yeah. benar bila gigi atas yang sakit jika dicabut akan mempengaruhi saraf mata? Nah, ini sepertinya banyak orang awam dari sahabat RSI juga mungkin takut ya, Dok. Wis lah jarno kan kadang gitu ya, Dok. Oh, enggak loro gitu ya, Dok ya kadang ya. Monggo, Dokter. Oke. Ini pertanyaannya sangat menarik dari Bu Ana ya. Kalau untuk sakit gigi kemudian harus kita putuskan untuk harus dicabut, sebetulnya tidak ada efeknya Bu, mempengaruhi syaraf mata. Kemudian bahkan ada yang juga yang tanya, dok nggak mau dok dicabut, takut nanti menyebabkan kebutaan gitu. Padahal saraf gigi dan saraf mata itu berbeda gitu. Jadi itu mitos Mbak yang berkembang di masyarakat memang. Jadi itu tidak benar. Gitu. Berarti tidak benar ya, Dok? Tidak Malah benar. justru kalau tidak dirawat atau tidak dicabut itu bisa mempengaruhi organ-organ di atasnya ya, Dok ya, struktur organ di atasnya ya, termasuk sinusitis mungkin seperti itu ya, Dok. Betul. Nah, juga karena kan memang kalau gigi yang berlubang ini kan infeksi ya Mbak ya, kita bilang ya. Kalau kita biarkan infeksinya itu di dalam rongga mulut kita, berarti kita membiarkan bakteri di rongga mulut kita gitu. Sehingga bakteri ini nanti bisa masuk ke bagian sinus di sini. Nah, juga bisa menyebabkan pembengkakan yang tadi awal saya jelaskan, seperti itu. Baik, Dokter. Ini dari ada yang komentar juga, Dokter. Mohon izin, Dokter mau tanya setelah pembersihan karang gigi, apakah struktur posisi gigi bisa renggang, gitu, Nah, Dokter? oke. Ini yang saya maksud tadi ya, Mbak Eli ya. Jadi kalau untuk ini, saya carikan gambarnya ya, coba ya. Oke. Ya. Oke. Jadi kalau untuk setelah pembersihan karang gigi, yang tadi saya bilang di awal,
biasanya giginya rapet-rapet nih, tapi setelah pembersihan karang gigi kok tiba-tiba kerasa renggang. Nah, sebetulnya renggang itu karena sudah bersih giginya. Jadi rapetnya itu karena banyak karang giginya, Mbak. Gitu. Jadi ketika karang giginya sudah diambil, biasanya memang rasanya seperti renggang dan itu malah justru yang normal. Gitu. Nah, ini biasanya kalau untuk gigi ya, ini kan biasanya kan ada karang gigi ya. Biasanya kalau kita bersihkan karang giginya ini, maka akan terasa seperti renggang gitu. Dok, kok isis ya? Nah, itu sebetulnya memang normal gitu. Nah, tapi kalau misal kegoyangannya harus kita evaluasi. Bisa jadi ketika karang giginya banyak gini, nggak ketahuan kalau gigi tersebut ternyata goyang. Jadi ketika kita ambil karang giginya ternyata ketahuan tuh goyang gitu. Nah, kita perlu waktu 2 minggu itu tadi untuk gusinya ini supaya recovery atau sembuh gitu. Dan setelah 2 minggu kita evaluasi jarak antar giginya atau kerenggangan giginya, kemudian kegoyangan giginya, kemudian peradangan pada gusi. Itu tadi kita harus evaluasi seperti itu. Jadi kalau saran saya yang belum pernah pembersihan karang gigi, monggo pembersihan karang gigi saja. Karena pembersihan karang gigi ini juga sekarang sudah dibantu BPJS, Mbak Eli. Jadi memang di cover BPJS dan bisa ke fase 1 masing-masing gitu untuk pembersihan karang gigi gitu. Karena lebih baik kita mendeteksi dari awal ya. Iya, betul dokter. Berarti karang gigi sekarang di fase 1 bisa ya, Dok? Dan Bisa, ditanggung oleh BPJS ya, bisa. Dok? Di klinik Sumba bisa ya. Bisa. Jadi untuk para sahabat RSI dan yang nonton di siaran langsung hari ini bisa langsung segera ke Sumba ya, Dok, sekarang ya kalau untuk membersihkan karang gigi. Semoga tidak antri di sana. Dan Boleh. saya kira iya, Dokter. Saya kira ini waktunya sudah mulai habis ya, Dokter ya. Sudah mau habis ini. Apakah ada saran dokter dari Dokter Karin yang bisa disampaikan untuk para sahabat RSI dan para viewers, dokter? Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk pagi hari ini. Saya senang sekali bisa sharing dengan sahabat RSI masalah gigi. Kalau untuk pembersihan gigi, jangan lupa kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Jika tidak ada keluhan, dan jika ada keluhan bisa lebih cepat dari itu, bisa 3 bulan sekali. Kemudian jangan lupa untuk sikat giginya. Caranya tadi untuk diterapkan dengan yang lebih benar. Jadi yang satu arah dari gusi ke gigi, nggak boleh muter-muter, nggak boleh kanan kiri. Nah, kemudian untuk frekuensi sikat giginya minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jangan lupa setelah sarapannya juga dijeda 30 menit setelah makan nggih, supaya pH rongga mulut kita netral kembali. Kemudian jangan lupa untuk ya itu tadi kontrol ke dokter gigi dan juga jika punya anak kecil bisa untuk mengenalkan putra-putrinya sedini mungkin ke dokter gigi. Kemudian jangan gunakan tusuk gigi ya, karena saya masih sering menemui juga dimanapun itu masih ada tusuk gigi. Nah itu nggak usah digunakan karena tusuk gigi ini juga menyebabkan peradangan pada gusi. Terus kemudian jangan lupa tetap membersihkan rongga mulut kita minimal 2 menit ya untuk sikat giginya. Dan yang penting kita pede aja untuk selalu tersenyum dengan gigi yang sehat. Seperti itu. Terima kasih banyak Dokter Karina. Saya rasa cukup ya dokter ya untuk perbincangan kita hari ini. Saya mungkin sedikit berpesan ya dok. Jadi jangan hanya melindungi pasangan dokter ya. Kita juga harus melindungi juga gigi kita ya dok. Terutama gigi tetap ya. Ketika pada anak-anak mungkin gigi susu akan tanggal dan akan muncul lagi. Dia tumbuh menjadi gigi tetap. Tapi ketika kita yang sudah dewasa, sudah semuanya sudah lengkap dengan gigi tetap, mungkin tidak akan tumbuh lagi ya dokter ya. Tidak ada ceritanya manusia punya gigi tetap yang tumbuh 2 kali ya dok ya, kecuali gigi bungsu mungkin ya. Betul. Ya saya harap kita lindungi bersama karena gigi tidak muncul 2 kali gitu ya dok. Kalau tidak mau seperti itu maka gigi kita akan rusak dan berending di cabut gitu ya dok, dan kita akan hidup dengan kepalsuan seperti gigi palsu gitu ya dok ya. Saya rasa seperti itu dokter. Ya, makasih banyak. Baik,
Iya, dokter sama-sama. Terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami semua. Dan untuk sahabat RSI Aisyah dan viewers yang menonton siaran langsung hari ini, jangan lupa untuk follow Instagram RSI Aisyah Malang dan subscribe ya YouTube kita di RSI Aisyah Malang. Saya rasa cukup. Saya undur diri sebagai host pada pagi hari ini. Saya Elivenia, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.